wilayah Pulau Lombok, tepatnya di Dusun Dasananggar, Desa Rempek, Kabupaten Lombok Utara, merupakan daerah penghasil jambu mete. Hasil komoditi ini memang cukup akrab bagi masyarakat di sini. Bahkan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, melainkan juga jambu mete menjadi salah satu bahan olahan untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Dun, Ya, Bu. cari nyama mentenya. Oh, ya, Bu. Ya. Jambu mete atau jambu monyet akan tumbuh subur di wilayah yang mendapat sinar matahari serta curah hujan yang cukup di ketinggian tanah hingga 1.300 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan tropis ini biasa dipanen setelah pohon sudah berusia sekitar 3-4 tahun, di mana pohon sudah tumbuh keluar buah semu. Tanaman jambu mete biasanya dimanfaatkan mulai dari akar, batang, daun, hingga buah semunya. Berdasarkan penelitian oleh European Food Research, buah semu jambu mete mengandung vitamin C yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan buah jeruk. Namun khusus kali ini, aku tidak memanen buah mete yang masih segar, melainkan buah mete yang sudah jatuh di tanah dan telah tumbuh kecambah. Sebenarnya, kacang mete sendiri merupakan buah sejati dari tanaman famili Anacardium spesies ini. Sementara bagian yang berair, lunak dan besar merupakan buah semu. Sebelum diolah menjadi sajian masakan, kecambah mete pun harus dibersihkan dengan dibuang bagian kulit luarnya yang keras dan sisa akarnya yang sudah tumbuh. Hanya bagian ujung daun yang masih muda serta batang muda yang baru tumbuh saja yang diolah. Selanjutnya, kecambah mete serta daun mudanya ini dicuci agar bersih dari getah dan sisa kotoran maupun tanah yang masih melekat. Ini karena adanya kandungan senyawa urushiol pada buah sejati dan buah semu mete. Senyawa ini dapat menyebabkan alergi serta gatal-gatal pada kulit. Selain dapat dimasak dengan cara ditumis maupun dimasak dengan kuah bening, masyarakat Lombok biasanya mengolah kecambah mete menjadi masakan berkuah santan yang dikenal dengan istilah kalak santan. Beberapa bumbu sederhana seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, lada, cabai dan garam pun diramu dengan dihaluskan bersama. Ya, campur. Kecambah mete ini memiliki karakter serta tekstur hampir mirip layaknya kacang mete, akan tetapi sedikit lebih lunak. Karenanya, setelah bumbu halus ditumis dan harum, selanjutnya kecambah pun ditumis bersama hingga bumbu membalut dan meresap sempurna ke dalam kecambah mete. Setelah sedikit layu, sebagai tahap akhir, santan pun baru ditambahkan ke dalam kuali dan dimasak bersama bahan-bahan lainnya hingga volume santan sedikit menyusut dan mengental. Sajian masakan kelak kecambah jambu mete ini seolah memberikan inspirasi baru bagi masyarakat umum untuk dijadikan salah satu menu sajian masakan dari limbah tanaman yang dikenal dengan istilah jambu monyet ini. Berdasarkan penelitian, mete kaya akan asam lemak tak jenuh yang tunggal oleat dan asam palmitoleat, di mana asam lemak ini membantu menurunkan kadar kolesterol jahat sehingga membantu mencegah penyakit arteri koroner dan stroke karena mendukung lipid darah yang sehat. Selain itu, kandungan lain dalam mete yaitu serat, vitamin E, dan juga mineral yang membantu melindungi dari penyakit kanker.